Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usma Viva dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 54 Sekolah Vokasi IPB ingin menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Peningkatan Pendapatan Bunga Krisan melalui penerapan sistem grading pada kelompok tani Wira Mandiri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Feralianta Sebayang SPMSI, dan kepada dosen moderator saya, Ibu Insinyur Win Kuntari MSI. Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah karena pada saat ini minat masyarakat Indonesia terhadap tanaman hias cukup besar. Masyarakat Indonesia mulai tertarik untuk membudidayakan tanaman florikultura dalam negeri. Salah satu tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman bunga potong krisan. Berikut adalah tabel produksi tanaman hias di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa produksi tanaman hias di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu kawasan yang menghasilkan tanaman hias. Salah satu daerah penghasil tanaman hias di Indonesia adalah Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat menghasilkan tanaman hias, salah satunya bunga potong krisan. Bunga potong krisan yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus karena daerah tersebut cocok untuk membudidayakan tanaman potong krisan. Kelompok Tani Wira Mandiri adalah salah satu poktan yang membudidayakan bunga potong krisan. Kelompok tani ini menghasilkan bunga potong krisan yang memiliki kualitas yang bagus. Tetapi dalam memasarkan hasil produksinya, kelompok tani ini belum menerapkan sistem grading. Kelompok tani ini masih memasarkan produk kepada bandar yang ada di Kecamatan Parongpong. Dengan harga yang ditawarkan oleh bandar tersebut adalah 8.000 per ikatnya dengan jumlah 10 batang per ikat. Hal ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan kelompok tani Wira Mandiri melalui penerapan sistem grading. Karena dengan adanya sistem grading, kelompok tani bisa memasarkan hasil produknya kepada pasar baru seperti pengecer dan floris yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan harga pasar yang ada. Tujuan penulisan makalah pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani Wira Mandiri berdasarkan matriks SWOT. Yang kedua, menyusun dan mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis ini berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah perkembangan perusahaan. Kelompok tani Wira Mandiri berada di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Kelompok tani ini didirikan oleh Bapak Suhendi, yang mana pada mulanya Bapak Suhendi adalah petani krisan di daerah setempat. Bapak Suhendi mendirikan kelompok tani Wira Mandiri pada tahun 2008 karena melihat inisiatif dari para petani desa setempat. Ketua kelompok tani ini adalah Bapak Suhendi sendiri, dan pada tanggal 3 September 2008, Bapak Suhendi melakukan legalitas kepada kelompok tani Wira Mandiri. Yang kedua, ada aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Struktur organisasi pada kelompok tani Wira Mandiri masih secara sederhana dengan pembagian tugas yang sudah jelas. Terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang. Yang ketiga ada aspek sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki kelompok tani Wira Mandiri terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik terdiri dari lahan, bangunan, mesin dan peralatan, sarana irigasi, dan instalasi listrik. Sedangkan sumber daya manusia terdiri dari 5 karyawan, 2 karyawan tenaga kerja pria, dan 3 karyawan tenaga kerja wanita. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang dimiliki kelompok tani Wira Mandiri berasal dari modal pribadi dan modal pinjaman. Modal pribadi yang berjumlah 40 juta dan modal pinjaman sebesar 60 juta. Dan adanya bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan pembangunan greenhouse. Selanjutnya, kajian pengembangan bisnis. 1. Rumusan ide pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis ini didapat dari hasil analisis SWOT yang berada pada kuadran pertama, alternatif strategi utama. Strategi yang dipilih yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menutupi kelemahan yang dimiliki. Berdasarkan analisis lingkungan internal perusahaan, dapat diketahui bahwa kelompok tani Wira Mandiri memiliki kelemahan dalam memasarkan hasil produksinya. Kelompok tani Wira Mandiri masih memasarkan produksinya kepada bandar yang ada di Kecamatan Parongpong. Bandar memberikan harga secara borongan kepada bunga krisan dan pemanenan dilakukan apabila ada pesanan dari bandar.
Perencanaan pengembangan bisnis yang akan dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem grading pada pasca panen untuk menjual kepada pasar baru, yaitu kepada pengecer dan florist yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat terjual dengan harga yang sesuai dengan pasar. Berikut adalah bagian rumusan ide pengembangan bisnis peningkatan pendapatan bunga krisan pada kelompok tani wira mandiri dapat dilihat pada gambar berikut ini. 2. Rencana pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada perencanaan produk. Jenis krisan yang akan dibudidayakan pada perencanaan pengembangan bisnis ini adalah tipe tunggal dan tipe spray. Pada tipe tunggal, bunga lateral dibuang sehingga pada satu tangkai disisakan satu bunga terminal yang tumbuh membesar. Sedangkan pada tipe spray, bunga terminal dibuang sehingga bunga-bunga lateral tumbuh dan mekar serempak. Setelah bunga krisan siap panen, bunga yang akan dipasarkan adalah bunga krisan yang memiliki grade A dan grade B. Syarat mutu bunga krisan yang memiliki grade A dan grade B dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran yang ada terdiri dari segmentasi, yaitu untuk daerah Kabupaten Bandung Barat dan Bandung. Yang kedua, targeting, yaitu untuk para pengecer, florist, dan bandar. Yang ketiga, ada positioning. Bunga krisan potong yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Selanjutnya, ada bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Produk yang dihasilkan adalah bunga potong krisan yang memiliki grade A dan grade B, sedangkan place-nya berada di Desa Karyawangi, RT 2 RW 6, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Price-nya, harga yang ditawarkan untuk grade A adalah 12.000 dan grade B adalah 8.000. Promosi yang dilakukan yaitu personal selling dengan melakukan komunikasi dan memberikan informasi secara langsung kepada pengecer atau florist dan membawa contoh produk, kemudian menjelaskan keunggulan dan kemampuan untuk kapasitas dan ketersediaan produk. 3. Perencanaan produksi. Kegiatan produksi bunga potong krisan pada pengembangan bisnis ini tidak berbeda dengan proses produksi sebelumnya. Pada perencanaan bisnis ini, pada pasca panen, dilakukan kegiatan sortasi dan grading. Tahapan proses produksi pada kelompok tani wira mandiri terdiri dari persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, panen, dan kemudian pada pengembangan bisnis ini ditambah kegiatan pasca panen, yaitu sortasi dan grading. Kapasitas produksi pada pengembangan bisnis ini untuk grade A yaitu sebanyak 81.000 dan grade B 54.000. Jumlah total produksi per tahunnya yaitu 243.000 dan grade B-nya yaitu 162.000 dengan total grade A dan grade B adalah 405.000. Keempat, perencanaan organisasi dan manajemen. Pada pengembangan bisnis ini, struktur organisasinya tidak mengubah struktur organisasi yang sudah ada pada kelompok tani wira mandiri sebelumnya. Struktur organisasi yang digunakan masih secara sederhana dengan pembagian tugas yang sudah jelas serta pembagian tugas yang dibedakan atas pekerja pria dan pekerja wanita. 5. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia pada pengembangan bisnis ini sama dengan sumber daya manusia yang ada sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki yaitu 5 orang, 2 tenaga kerja pria dan 3 tenaga kerja wanita. Pada pengembangan bisnis ini, tenaga kerja pria memiliki tugas tambahan yaitu melakukan kegiatan sortasi dan grading, setelah itu melakukan pengemasan dan mengantarkan kepada pengecer atau florist. Gaji untuk tenaga kerja pria dan wanita berbeda. Tenaga kerja pria digaji per bulannya sebanyak 2.100.000 dan untuk tenaga kerja wanita digaji per bulannya 1.200.000. 6. Perencanaan kolaborasi. Kolaborasi merupakan hal yang penting dalam suatu kegiatan usaha. Kolaborasi yang dilakukan oleh kelompok tani wira mandiri yaitu kolaborasi dengan pemasok bibit, kolaborasi dengan pemasok obat-obatan, kolaborasi dengan pemasok pupuk, kolaborasi dengan pelanggan, dan kolaborasi dengan asosiasi bunga Katulistiwa. Asosiasi ini terdiri dari para petani bunga yang memiliki tujuan untuk bekerja sama dalam menunjang kegiatan usahanya masing-masing. 7. Perencanaan finansial. Perencanaan finansial yang dilakukan pada pengembangan bisnis ini adalah menggunakan metode parsial. Metode parsial dilakukan karena adanya perubahan sebagian biaya yang dikeluarkan. Dalam analisis finansial dilakukan beberapa asumsi dasar. Yang pertama, penanaman bunga krisan potong yang akan ditanam pada lahan berukuran 3.600 meter persegi dengan total 6 greenhouse.
Kedua, modal dan lahan milik pribadi dan lahan yang digunakan diasumsikan sebagai lahan sewa. Yang ketiga, jumlah bibit yang dibutuhkan untuk seluruh greenhouse adalah 150.000 dengan kapasitas produksi 135.000. Adanya penambahan jumlah bibit sebanyak 15.000 untuk melakukan penyulaman terhadap bibit yang mati, rusak, dan tidak tumbuh. Jadi jumlah bibit yang dibeli adalah 165.000. Dalam 1 tahun terdapat 3 kali masa tanam. Persentase produksi berdasarkan grade A 60% dan grade B 40%. Harga beli dari konsumen baru untuk grade A adalah sebesar 12.000 dan grade B sebesar 8.000. Persentase tingkat kegagalan panen adalah 10% dari total produksi. Penjualan untuk bunga krisan grade A dijual kepada pengecer dan floris yang ada di sekitar Bandung Barat, dan grade B dijual kepada bandar dengan mempertimbangkan jarak dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada perencanaan pengembangan bisnis ini dilakukan kegiatan pasca panen dengan melakukan kegiatan sortasi, grading, dan pengemasan. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional yang dikeluarkan yaitu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan sebelum dan sesudah pengembangan bisnis sama, yaitu sebesar 122.538.000. Sedangkan biaya variabel sebelum pengembangan bisnis sebesar 56.556.000. Sedangkan sesudah pengembangan bisnis adalah 58.296.000. Yang kedua ada perencanaan penerimaan. Perencanaan penerimaan yang diterima sebelum pengembangan bisnis adalah sebesar 324 juta. Sedangkan sesudah pengembangan bisnis untuk grade A 291.600 dan untuk grade B 129.600 dengan total penerimaan 421.200. 3. Proyeksi laba rugi. Laba bersih yang diterima sebelum pengembangan adalah sebesar 137.652.150. Sesudah pengembangan sebesar 228.347.700. 4. RC rasio. Peningkatan RC rasio setelah pengembangan bisnis meningkat sebesar 0,47 dan menjadi 2,33, yang berarti setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,33. 5. BEP atau titik impas, di mana TL sama dengan TC. BEP unit yang didapat sebelum pengembangan bisnis adalah 16.164. Sesudah pengembangan bisnis untuk grade A 10.553 dan grade B 16.099. BP harga yang didapat sebelum pengembangan bisnis adalah 129.310.645. Sedangkan sesudah pengembangan bisnis untuk grade A 129.639.429. Untuk grade B 128.794.854. Yang terakhir adalah analisis keuntungan parsial. Analisis anggaran parsial bertujuan untuk mengevaluasi akibat-akibat yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam metode produksi atau organisasi. Kerugian biaya tambahan yang didapat adalah 325.731.000. Sedangkan keuntungan biaya yang dihemat adalah 421.200.000. Dengan keuntungan tambahan yang diperoleh setelah melakukan pengembangan bisnis ini adalah sebesar 95.469.000. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari hasil makalah saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.